kita sudah mau masuki bulan Desember nih. Masih tetap semangat? Yuk, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Come on adik-adik! Apa kabar? Ketemu lagi dengan Kamira. Wow, gak kerasa ya adik-adik, bulan Desember nih sekarang. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal. Nah, jangan lupa nih adik-adik untuk ikut Natal Kakak GKDI Tangerang akan jatuh di tanggal 11 Desember tahun 2021 jam 4 sore. Jangan kelewatan games dan juga lesson yang menarik karena pasti bakal seru banget. Nah adik-adik, bulan ini kita masih belajar dari sosok Tuhan Yesus di tema When Jesus was a kid and he grows up. Nah minggu lalu kita telah belajar betapa Tuhan itu baik banget, penuh belas kasihan dan selalu mau mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Nah hari ini kita juga akan belajar mengenai karakter Tuhan Yesus yang lainnya. Nah sebelum itu mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Nah kakak mau mengajak kalian untuk duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya, mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan atas pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, bantu setiap hati anak-anak-Mu Tuhan agar dapat mendengarkannya dengan baik dan juga dapat melakukan hal-hal yang baik dan juga daripada-Mu Tuhan. Nah Tuhan terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan dan juga terus sukacita yang melimpah pada hidup kami. Bapak terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, judul kisah hari ini yaitu Jesus is humble, yang artinya kita belajar bagaimana karakter Tuhan Yesus yang selama ia berada di dunia ini adalah salah satunya adalah yaitu rendah hati banget adik-adik. Wah bagaimana bisa? Coba adik-adik bayangkan, kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah tapi bagaimana cara dia menunjukkan bahwa dia itu memiliki kerendahan hati? Kan dia juga Tuhan. Harusnya dia yang disembah sama setiap orang, bahkan murid-muridnya sendiri. Nah adik-adik, mari kita simak baik-baik kisah tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah ini ada di
Kitab Yohanes pasal 13 ayat 1-10. Dikisahkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Bapa di surga. Sama seperti ia juga mengasihi murid-muridnya yang sering berpergian, makan dan melakukan banyak hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum hari Paskah dimulai, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Yerusalem dan makan bersama di sana. Di tengah-tengah saat mereka makan bersama, Tuhan Yesus bangkit berdiri lalu melepas jubahnya, kemudian mengambil kain dan mengikatkan di pinggangnya. Lalu ia juga menuangkan air ke sebuah wadah atau tempat buat taruh air itu adik-adik, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Nah, maksudnya membasuh itu mau membersihkan atau mencucikan ya adik-adik. Nah, lalu Tuhan Yesus menyekanya dengan kain yang diikatkan di pinggangnya. Nah, lalu sampailah Tuhan Yesus yang mau membasuh kakinya Petrus. Tapi Petrus bilang, "Tuhan, Engkau hanya membasuh kakiku." Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang aku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Nah, Petrus mau terus menolak. Ia bilang sama Tuhan Yesus, "Engkau tidak akan membasuh kakiku." Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak dapat mendapat bagian di dalam aku." Lalu kata Petrus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi tangan dan kepalaku juga." Lalu Tuhan Yesus bilang bahwa itu tidak diperlukan dan hanya perlu membasuh kakinya saja. Sehingga Tuhan Yesus kembali melanjutkan membasuh kaki murid-muridnya sampai semuanya kedapatan giliran adik-adik. Nah, setelah selesai Tuhan Yesus bilang, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jika aku membasuh kakimu, kamu juga wajib saling membasuh kakimu. Ini adalah teladan yang harus kamu perbuat terhadap sesamamu, seperti yang kuperbuat kepadamu." Dan Tuhan Yesus bilang, jika mereka melakukan hal ini, mereka akan berbahagia. Wah, kisah yang luar biasa ya adik-adik ya. Kita tahu nih, kisah Tuhan Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya ini. Kakak yakin kita hari ini belajar yang banyak hal ya adik-adik ya. Nah, kakak merasa waktu membaca kisah itu ya, kakak merasa wow, Tuhan Yesus keren banget, mau merendahkan hatinya, mau membasuh kaki murid-muridnya. Nah adik-adik, hari ini kita tuh beruntung banget adik-adik. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu melakukan hal itu supaya mengajarkan kita tentang menjadi rendah hati. Kaki itu bau loh ya adik-adik ya. Apalagi zaman dulu itu jalan kaki terus kemana-mana. Kakinya pastinya kasar, jorok dan juga berdebu. Tapi Tuhan mau kasih teladan atau contohan sama kita, mulai dengan melayani murid-muridnya. Padahal dia sendiri itu adalah Tuhan adik-adik. Hal ini ia lakukan supaya kita bisa melakukan hal yang sama seperti dia. Punya kerendahan hati, tidak menganggap seorang yang lain lebih tinggi atau lebih hebat, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan? Belajar dari karakter Tuhan Yesus yang rendah hati. Adik-adik bisa mulai, contohnya rendah hati untuk membantu papa mama di rumah, beresin mainan dan baju, walaupun di rumah ada mbak atau orang lain yang ngerjain. Dan juga mengucapkan kata tolong ketika mau meminta bantuan. Dan juga mengucapkan terima kasih saat adik-adik diberi sesuatu atau dibantu orang lain. Dan juga meminta maaf apabila adik-adik melakukan kesalahan, mau sama teman, mau sama guru, saudara, papa, mama, tetangga, dan semuanya. Kakak yakin adik-adik bisa bertumbuh menjadi seorang anak yang memiliki hati yang humble seperti Tuhan Yesus. Oke? Nah adik-adik, itu adalah akhir cerita dari kami hari ini. Tetap semangat ya dalam Tuhan dan juga rendah hati. Oke adik-adik, jangan lupa untuk baca Alkitab dan juga berdoa. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Bye!
our God who sits on the throne. He will reign forevermore, and his kingdom will never end. Come on, let's worship the Lord. Every tribe confessing He's King as we worship the name of Jesus. We will lift up our hands. We will rise and take a stand, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. And His kingdom shall reign forever. Jesus reigns, and His kingdom shall reign forever. Jesus reigns, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. 'Cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than Wah teman-teman, gak terasa ya kita sudah mau selesai ibadah online-nya. Dari kisah tadi kita belajar bagaimana punya karakter yang rendah hati seperti Yesus Tuhan kita. Bagaimana Ia mau membasuh kaki murid-muridnya yang kotor begitu pula. Tuhan Yesus mau kita juga saling membantu dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yuk teman-teman, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur masih bisa menonton ibadah KKK hari ini Tuhan. Kami belajar dari kisah hari ini supaya kita bisa membantu dan mengasihi orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Berkati juga kami supaya tetap sehat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.